Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga harimu menyenangkan. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya kebutuhan fisiologis bagi manusia. Supaya kita tahu seberapa penting sih kebutuhan fisiologis untuk manusia itu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sofia, Emi, Indah, Ani, Nadela, dan Maulisarini. Teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa pentingnya kebutuhan fisiologis itu ada di dalam hadis loh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdul Hamid bin Humaid yang berisi laisa li bani adam haqqun fi siwa hadhil khisab baitun yaskunuhu wa thawbun yuwari auratahu wa jilful khubzi wal ma'. Hadis tersebut berarti anak Adam tidak memiliki hak selain dalam hal-hal berikut: rumah yang ia tinggali, pakaian yang menutupi auratnya, roti keras, dan air. Jadi, dalam hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa manusia harus memenuhi hak untuk dirinya, yakni berupa kebutuhan fisiologis yang berupa sandang, pangan, dan papan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tahrij hadis. Mari kita lihat terlebih dahulu tentang perawi hadis tersebut. Ternyata hadis tersebut pertama kali diperoleh oleh Utsman bin Affan, kemudian disampaikan kepada Humman bin Abban, lalu disampaikan lagi kepada Al-Hasan bin Al-Hasan Yasar, kemudian Huraits bin At-Sa'id. Kemudian lagi disampaikan kepada Abdus Somad bin Abdul Waris, dan yang terakhir disampaikan kepada Abdul Hamid bin Humaid, sehingga hadis tersebut sampai saat ini bisa sampai kepada kita teman-teman. Hadis tersebut bisa kita lihat di dalam kitab Sunan Tirmizi dalam bab Kitabuz Zuhud hadis ke-2263. Hadis tersebut juga dapat kita lihat di dalam kitab Musnad Utsman bin Affan yang bersumber dari Ahmad dalam bab kitab 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan urutan hadis ke-413. Teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa hadis tersebut juga mengandung teori loh dalam psikologis yang disebut dengan teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Dia menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seseorang itu jamak, yaitu meliputi kebutuhan biologis dan psikologis berupa material dan non-material. Jadi kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan biologis ya teman, tapi psikologis itu juga kebutuhan. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang apa saja sih yang termasuk kebutuhan fisiologis itu. Ternyata kebutuhan fisiologis itu mencakup makanan, minuman, pakaian, istirahat, seks, dan tempat tinggal. Ternyata seks itu juga kebutuhan ya teman. Sedangkan kebutuhan fisiologis itu adalah kebutuhan yang paling mendesak sehingga paling didahulukan pemuasannya. Contoh, ketika kita kelaparan, maka kita akan berusaha untuk mencari makanan agar kita dapat bertahan hidup. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang pentingnya kebutuhan fisiologis bagi manusia. Terima kasih telah menyaksikannya. Semoga bermanfaat.